Apa ruang lingkup pelayanan publik? Ya, pertama itu bisa kita lihat pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, pelayanan publik yang wajib adalah hukum, lapangan kerja, politik, keamanan, agama, sosial, pendidikan, pekerjaan, administrasi, ya, perumahan, komunikasi, asuransi jiwa, dan kesehatan, pelindungan HAM, ya, kemudian ekonomi. Nah, saudara-saudara, kemudian yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah. Amanat konstitusi pengadaan bisa saja dilakukan oleh sektor swasta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Apa sebenarnya saudara-saudara prinsip-prinsip pelayanan? Pelayanan itu yang pertama adalah partisipatif. Kita harus mendengarkan, ya, aspirasi daripada orang yang dilayani. Harus ada masukan, ya, feedback. Kemudian transparan. Ya, transparan itu harus terbuka, meskipun tidak 100% ya. Namanya transparan dengan terbuka beda. Kemudian responsif. Responsif itu respon terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan atau masyarakat yang kita layani. Tidak membeda-bedakan atau tidak diskriminatif. Ya. Mudah dan murah. Efektif dan efisien. Tepat sasaran dan efisien di dalam memberikan pelayanan. Cepat, tepat, tanpa kesalahan. Akuntabel dan berkeadilan. Saudara-saudara, bagaimana penerapan prinsip pelayanan publik? Saudara-saudara, misalnya di dalam pengurusan akta kelahiran misalnya, maka Anda harus memberikan pelayanan itu harus lebih cepat. Misalnya dapat 30 menit selesai. Dan kalau seperti itu, maka Anda harus bisa memberikan pelayanan, ya, memberikan jaminan bahwa kalau memang di dalam aturan, ya, bahwa SOP kita tidak lebih dari 3 menit, berarti 3 menit harus selesai kita memberikan pelayanan. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang pelayan publik, saudara-saudara, pola pikir kita gini. Yang pertama adalah bahwa pelayan publik itu merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Itu kita harus ingat. Pelayan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Ya, biasanya masyarakat membayar pajak itu adalah nanti digunakan untuk pembangunan dan membiayai keperluan negara. Pelayan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, ASN sebagai profesi harus melakukan prinsip nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral, dan bertanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, ya, jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, serta profesionalitas jabatan. Karena apa? Karena fungsi dan peran ASN itu adalah satu, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, saudara, pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa.
Saudara-saudara, saya tidak panjang lebar. Saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi persoalan, ya. Tadi sudah kita mengatakan bahwa ada permasalahan-permasalahan, ya, permasalahan-permasalahan birokrasi yang selama ini menjadi persoalan di negeri kita, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa terjadi ketidakpuasan masyarakat, ya, terhadap waktu, biaya, dan cara pelayanan. Saudara-saudara, kita harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, ya, cepat, tidak diskriminatif, berikan pelayanan yang santun, ya, ramah, jangan membeda-bedakan, dan usahakan bahwa birokrasi yang kita terapkan di dalam pelayanan itu singkat sehingga tidak membingungkan yang dilayani. Kita selalu berorientasi bahwa orang yang dilayani publik adalah nomor satu. Dan sebagai pelayan publik, sebagai fungsi ASN, kita harus merasa bahwa kita adalah merupakan pelayan dari mereka. Sehingga kalau kita berpikir sebagai pelayan, maka kita akan memberikan pelayanan, ya, tindakan yang terbaik bagi orang yang kita layani. Saudara-saudara, ada sebuah contoh yang mungkin saudara-saudara bisa lihat. Ada cuplikan saya ambil dari daerah pada saat berkunjung ke Yogyakarta, yaitu contoh pelayanan di bidang kesehatan yang luar biasa. Ini ada menjadi contoh bagi kawan-kawan. Ini satu bidang saja, nanti bisa dikembangkan di bidang lainnya. Kalau Anda mungkin seorang guru, ya juga itu bisa dijadikan sebagai pemicu bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, kepada murid, kepada pendidik, anak didik, dan juga orang tua wali murid yang berkenaan dengan bidang pendidikan kita. Saudara-saudara, mari kita lihat video di bawah ini. BSD 119 Yes di Bandung. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Bapak Gale. Baik, silahkan dengan laporannya Bapak. Ada nomor yang bisa kita hubungi Bapak? Oke Mas Gale, kita akan segera kirimkan armada ambulans itu ya Mas Gale ya. Mohon ditunggu di depan. Laporan Mako 10.2 Alfa 02 telah sampai lokasi pasien. Ya, 86 di kopi di monitor 02. Halo, Mas Meta. Ya, gimana Dok laporannya Dok? Ini pasien laki-laki yang tadi penurunan kesadaran atas nama Pak Subroto, usia 65 tahun. Ini nggak sadar 3 jam yang lalu. Tadinya 80, RR-nya 20. Ini tolong dibukain rumah sakit. Halo, selamat siang. Dengan bagian IGD rumah sakit. Iya. Ini dari BSD 119 Yes, Kota Yogyakarta. Mau rujuk pasien. Selamat siang, Dr. Yuri. Halo, gimana Mas Meta? Untuk IGD rumah sakit sudah oke. Dengan Bapak Sigit, pasien bisa langsung dibawa ke IGD rumah sakit. Kita OTW.
Lapor Mako 102 sampai di rumah sakit. 86 di kopi di monitor 02. Mohon izin Mako, Alfa 02 balik kanan ke Mako. 86 dipersilakan balik kanan 02 Mako. PSC 119 Yogyakarta Emergency Service, yes, adalah layanan 24 jam kegawat daruratan medis pra rumah sakit di kota Yogyakarta tanpa melihat status kependudukan. Biaya penanganan pertama di lokasi dan evakuasi ke rumah sakit, serta 1x24 jam perawatan dan tindakan medis di rumah sakit bagi korban yang tidak memiliki jaminan kesehatan ditanggung oleh pemerintah kota Yogyakarta. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang belum saya bahas di kesempatan pertemuan kita di video ini, itu menjadi PR bagi saudara-saudara untuk melanjutkan mempelajari. Silakan Anda untuk memperdalam modul, membaca atau memahami materi yang sudah saya sampaikan melalui link dengan format PDF, dan silakan Anda juga memperluas dengan melihat pelayanan-pelayanan di berbagai daerah melalui media YouTube misalnya. Saudara-saudara, terima kasih perjumpaan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.